Yang pasti saya ingat, saya waktu kecil TK ya, masih TK. Jadi saya lupa itu kesalahan saya apa. Cuman saya ingat persis karena itu saudara-saudara saya juga selalu ngingetin. Karena pada saat itu TK itu saya ingat saya diikat di belakang rumah. Jadi di belakang rumah tuh kayak ada paralon air gitu ya kalau hujan. Jadi kan biar turun langsung ke got. Jadi ada paralon gitu. Saya diikat di situ sama papa. Saya dipukulin pakai satu sapu lidi. Sapu lidi itu kan ada gini panjangnya sampai itu habis sapu lidinya. Jadi benar-benar habis. Jadi otomatis badan saya kan memar ya banyak. Saya masuk rumah sakit, masuk UGD. Nah, saya ingat saya umur masih labil ya. Dan saya juga merasa broken home, tidak ada orang tua. Dan dengan kondisi saya saat itu, pasti saya lebih nyaman dengan pergaulan yang buruk. Karena sebagai salah satu pelampiasan saya dan sebagai salah satu untuk menunjukkan jati diri saya. Kalau udah dunia malam, otomatis pasti ada drugs, narkoba. Jadi akhirnya saya masuk ke dunia itu narkoba. Jadi mulai narkoba jenis A sampai Z, saya menjadi pemakai pada saat itu. Nah, titik awal saya mulai baik atau titik awal saya mulai bangkit itu memang pada saat saya direhab. Pada saat itu memang saya dipertemukan dengan orang tua rohani saya. Saya seperti mendapatkan ayah yang baik di situ. Banyak jual kemitraan seperti yang ayam bebek angsa masak di Kuali itu, kita sekarang sudah opening kurang lebih 30 cabang. 30 cabang. Yang ayam bebek angsa lagi progres ke menuju 50. Kan? Banyak banget. Jadi mulai dari kaca film, salon mobil. Ya. Yang gue baca juga ada karpet mobil juga. Ya, karpet mobil. Terus kuliner, lalu pijat. Ya. Dan ini lo yang nanganin semua. Video ini dipersembahkan oleh 101red.com. Jualan online tanpa ribet. Halo semuanya, kembali lagi jumpa di channelnya Christina. Kali ini gue lagi bareng Koko Koko Christopher Sebastian, founder dan CEO dari Mako Group. Gue panggil Koko aja kan? Ya, boleh. Kalau gue panggil Koko berarti umurnya lebih tua dari gue sedikit gitu. Ketahuan nih. Oke, gue panggil, iya bener gue panggil Koko aja ya. Koko, boleh lah. Lu kan punya sampai 5 bisnis ya? Mulai dari otomotif, kuliner, lalu kesehatan atau pariwisata tuh ya. Hah, kesehatan pariwisata juga? Kalau pijat itu spa and pijat masuknya apa tuh? Bisa kesehatan, bisa ke pijat. Pariwisata. Pijat apa nih? Kita namanya pijat keluarga Ningrat. Jadi kita pijat online. Jadi pijat online kita yang datang ke rumah customer, apartemen gitu. Jadi pijat panggilan lah, tapi bukan ini ya. Bukan yang plus-plus ya. Oke, pijat panggilan pakai via apa? Gue jadi malah lebih interest dengan kata pijat ya. Medsos, Instagram. Ya, dari Instagram kita sekarang melayanin Jakarta kecuali Bogor ya, Jabodetabek, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi.
Ya, cuman kita lebih fokusnya sih sebenarnya di awalnya kita naiknya itu maksudnya keangkatnya karena kita spesialis di anak-anak. Oh jadi gitu. Ya anak sama balita, baby. Ya, karena kan jarang belum ada yang pijat panggilan tapi yang khusus anak-anak. Biasanya kalau baby anak itu kan memang harus datang ya, customer harus datang. Nah, kalau kita bisa datang dan ya customer kita sih merasakan banyak manfaatnya. Tapi kalau buat orang dewasa bisa? Bisa orang dewasa bisa dan ada spa-nya kalau sekarang. Jadi kita datang itu bawa macam-macam alat spa gitu ke rumah buat orang enak dewasa. Banget. Terus dari yang pijat, ada lagi bisnis kuliner. Ya, kuliner. Kulinernya namanya apa? Kuliner kita punya beberapa brand. Kita ada ayam bebek angsa masak di Kuali. Iya. Mas kayak gue inget lagu. Oke, terus. Itu lalu kita punya Me and You. Itu produk mie ya kurang lebih 2 bulan lalu kita launch, masih baru juga. Kalau ayam bebek angsa masak di Kualinya udah lumayan lama. Lalu kita punya produk minuman, itu masih launching sebulan yang lalu lah. Itu brandnya Gluk 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 Iya. Gluk 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 Iya, itu brandnya. Dan ada beberapa brand yang lain, Pandalicious juga kita. Cuman kita banyak fokusnya kita jual kemitraan. Iya, banyak jual kemitraan. Seperti yang ayam bebek angsa masak di Kuali itu, kita sekarang sudah opening kurang lebih 30 cabang. 30 cabang. 30 cabang. Yang ayam bebek angsa lagi progres ke menuju 50. Kalau yang Me and You kita barusan minggu lalu progres opening 2 cabang. Gitu. Kalau yang Gluk kayaknya masih belum buka. Terus ada lagi otomotif. Ya, otomotif. Otomotif tuh kayak bengkel atau salon atau gimana? Kita kalau otomotif ada lumayan banyak brandnya, ada kurang lebih 10 ya, karena memang saya core-nya awalnya memang dari otomotif. Jadi kita sebagai importer dan distributor untuk 7 brand kaca film. Wow. Ya, kaca film untuk mobil dan untuk bangunan. Jadi kita importer, kita juga distribusi. Kita juga ada divisi retailnya juga, workshopnya. Tunggu, kaca filmnya itu sekalian pemasangan apa cuma lu distribut materialnya kita aja? 2 divisi ada. Jadi kita grosir ada, kita ada office-nya sendiri yang grosir kita di daerah Bitung, Catakit, Tangerang. Lalu kita juga punya workshop kita di BSD. Ya, jadi mau pasang buat per mobil bisa, mau kita distribusi orang yang mau bisnis kita supply bisa. Gitu. Banyak banget. Jadi mulai dari kaca film, salon mobil. Ya. Yang gue baca juga ada karpet mobil juga. Iya, karpet mobil. Terus kuliner, lalu pijat. Ya. Dan ini lu yang nanganin semua. Berdua. Oh, ada partner. Sama istri. Oke. Itu pusing banget gak sih? Ya, lumayan lah. Nah, kalau gue boleh tahu perjalanan lu sampai, soalnya kan umur gue sama lu nggak beda jauh ya, tapi gue sih nggak kepikiran bisa punya bisnis sebanyak itu tuh, kelolanya gimana? Apakah lu dari awalnya memang sudah punya keinginan untuk langsung usaha, atau lu sempat kerja dulu jadi karyawan atau gimana sih? Awal saya kerja itu sebenarnya udah mulai kerja waktu kuliah. Jadi saya kuliah itu bukan nggak lulus sih. Harusnya saya kalau saya nerusin saya di DO, Ci. Cuman sebelum saya di DO, saya udah pasti di DO, saya mengundurkan diri. Jadi lebih keren lah. Lebih terhormat. Ya, jadi lu nggak kuliah, mengundurkan diri bukan DO. Jadi itu memang karena saya udah mulai kerja pada saat kuliah. Jadi semester pertama saya full masuk kuliah, semester kedua saya full udah nggak masuk kuliah karena di situ saya udah mulai kerja. Gitu. Tapi lu kerja apa? Berarti kan lu masih punya cuma lulusan SMA kan? Maksudnya cuma hanya ijazah SMA. Jadi pada saat itu saya kerja pada saat itu waktu awal boomingnya handphone ya. Handphone Nokia yang casingnya ganti-ganti, covernya. Oh iya. Lalu yang ada aksesorisnya. Kalau kita telepon ujungnya bisa ada lampu-lampunya, kelap-kelip. Ya itu aksesoris handphone itu kita waktu itu aku masih di Surabaya. Aku lahir di Surabaya. Jadi aku ambil barang di Roxy. Lalu aku bawa ke Surabaya, aku supply ke teman-teman. Lalu aku masukin di WTC di Surabaya itu aku beberapa toko aku supply. Jadi aku ambil di Roxy, aku bawa ke Surabaya, aku jual. Gitu. Tapi ini masih ngikut kerja sama orang ini? Belum kerja sama orang waktu itu. Oh jadi ini waktu itu awalnya lu dagang aja gitu? Dagang aja, betul. Profesional sendirian lah? Iya. Oke. Terus saya kerja sama orang, totally sebelum kerja sendiri lebih ada 2-3 kali. Cuman memang saya belum pernah ngelamar sih. Jadi saya belum pernah ngelamar pekerjaan ke tempat orang, itu nggak pernah. Jadi saya dalam perjalanan saya jual ini jual itu, saya ketemu orang,
kamu ikut saya kerja dong, mau nggak? Mau, ya udah saya ikut tolak. Awal saya kerja itu pertama saya ikut perusahaan supplier ini. Kalau di hotel itu kan kita ada gula yang disobek packagingnya, tusuk gigi, lalu sabun kecil. Saya ikut di situ. Jadi saya nuangin gulanya di packaging, lalu saya seal itu. Itu berarti manual ya? Iya, pakai mesin. Ada mesinnya, okay. Tapi mesinnya masih manual. Lalu ada tusuk gigi dimasukin di packaging, di seal, terus shampoo yang dari jerigen besar itu dituangin satu packaging itu, sabun semua. Lalu kita masukin ke hotel-hotel, restoran. Itu saya kerja di situ kurang lebih 1,5 tahun, 2 tahun. Saya ketemu orang lagi, itu mantan bos saya yang terakhir, itu di industri kaca film. Dia distributor kaca film. Karena saya memang merasa passion saya ini di otomotif. Jadi cuman yang ketiga ini saya memang menawarkan diri. Jadi karena saya supply brosurnya dia, brosur, spanduk, alat promosinya saya supply. Terus saya lihat otomotif bidangnya, lalu saya menawarkan diri, boleh nggak aku ikut kerja di kamu gitu. Awal saya ditolak, jadi cuma diketawain doang. Kenapa ditolak? Ya mungkin dia ngeliat saya kapasitasnya nggak sesuai lah ya dengan mungkin dia cari lulusan sarjana mungkin ya. Jadi dia lihat mungkin saya belum cocok untuk kantornya dia. Jadi awal saya ditolak, cuma ketawain aja, ngobrol-ngobrol aja. Ya tapi kan saya tetap supply dia, tetap supply semua barang kebutuhan promosinya. Setiap ketemu lagi, saya nyoba lagi ngomong. Kalau nggak salah saya ngomong ketiga itu sama dia diterima. Maksudnya ya udah deh, kamu boleh deh coba, kalau memang kamu mau coba deh masuk kantor saya suruh ketemu dengan manajernya dia. Saya ketemu dengan manajernya dia, saya diterima. Jadi saya pindah ke perusahaan otomotif, itu perusahaan kaca film. Nah, di situ saya cukup lama, saya kurang lebih 8 sampai 10 tahun. Nah sekarang lu sendiri kan berarti sebenarnya awalnya tuh memang punya bakat dagang ya, dari sales. Bakat sales ya, bakat sales itu penting sekali loh. Itu apakah pengaruh dari orang tua juga yang dulu pedagang kah atau memang pekerja kah? Boleh diceritain nggak sih kisah lu tuh dulu awalnya gimana? Kalau orang tua sih bukan wirausaha ya, bukan pedagang. Papa profesional, mama usaha sendiri pada saat itu. Cuman usaha ibu-ibu lah ya, ibu rumah tangga. Mama jual pakaian kayak daster dijual ke teman-teman ya, ke tetangga, kerjaan ibu-ibu rumah tangga lah. Sama mungkin ya jualan itu tuh panci-panci, peralatan itu tuh piring-piring itu terus diarisanin kan gitu ya dulu ya. Ya mama seperti itu. Jadi memang nggak ada background atau nggak ada tuntunan untuk saya jadi pengusaha. Cuman memang mungkin lebih ke tuntutan hidup mungkin ya. Kalau saya akhirnya bisa sampai jadi saya mengharuskan diri saya untuk sampai harus bisa, itu mungkin lebih ke tuntutan hidup dan tekanan hidup saya yang membuat saya mau nggak mau saya harus berusaha untuk bisa. Maksudnya tuntutan hidup dan tekanan hidup? Gini, jadi pada saat saya kuliah di Surabaya itu saya sudah ngekos. Kalau sama teman-teman gitu, saya pulang mana ke kos gitu, saya ditanya, kamu orang mana? Orang Surabaya tapi kos sama saya? Iya, kos di Surabaya. Karena pada saat selesai lulus SMA itu gak lama saya udah keluar dari rumah. Kenapa? Jadi papa itu mendidik saya memang sangat keras. Cuman saya akuin didikan dari papa ini yang secara nggak langsung memang ternyata membawa banyak manfaat positif buat saya. Pada saat saya sebelum sampai titik ini, saya umur 20-an, itu saya merasa, saya kecil sampai umur 20-an, saya merasa didikan papa ini salah. Karena papa mendidik saya sangat-sangat keras sekali. Jadi contohnya saya kecil itu kalau saya melakukan kesalahan ya papa pasti marahnya ke saya udah pasti luar biasa, bahkan sampai dipukul sampai macam-macam lah ya. Jadi saya udah menerima kekerasan itu sejak dari kecil. Lalu sejak saya remaja, anak lain ada liburan tuh kan happy ya. Saya pada saat saya sekolah itu saya paling benci kalau saya libur. Ini sekolah SD, SMP? SD, SMP, sejak SD, SMP, SMA. Jadi begitu diumumkan libur, saya paling sedih. Karena berarti saya di rumah sama orang tua.
dan papa saya itu nggak bisa melihat saya itu main, tidur, itu nggak bisa. Ya kamu harus jadi anak cowok ya harus bantu bersih rumah kayak, atau bantu orang tua kamu ngapain, pokoknya harus bantu, harus kelihatan saya itu bergerak dan ibaratnya saya harus bekerja lah. Meskipun waktu kecil ya nggak mungkin kita cari duit ya, mungkin ya nyapu kayak, ngepel kayak, atau cuci piring kayak, atau apa. Pokoknya saya itu diharuskan untuk terus bergerak. Tidak ada yang namanya saya main, tidur. Kalaupun ada main itu sangat dibatasin. Oke, 1 jam main. Itu pun juga main karena ya mungkin saya sebelumnya udah seharian bantuin papa. Misalnya papa mobilnya rusak kayak, atau misalnya harus cuci mobil dari pagi, mobilnya kotor, harus bersihin rumah, harus apa, harus ikut mama kemana, bantuin ini itu. Pokoknya harus terus dibiasakan dari awal. Saya merasa saya juga susah. Belum lagi kalau saya melakukan kesalahan, memang papa saya memberikan saya punishment cukup berat pada saat itu. Saya merasa pada saat saya kecil ya gitu. Terlalu berlebihan kayaknya. Ya pada saat itu. Kekerasan gitu maksudnya? Betul ya. Jadi ya dipukul ya dipukul lah, dimarahin lah gitu. Nah, ya saya memutuskan untuk keluar dari rumah. Dan kebetulan pada situ juga papa sama mama akhirnya pisah. Gitu, karena ya itulah papa sering melakukan KDRT di rumah, akhirnya papa sama mama pisah. Nah, karena saya tahu mama sama papa lagi dalam tensi yang tinggi menjelang ke pemutusan ke cerai, saya balik ke rumah. Saya balik ke rumah sebenarnya untuk menemani mama. Karena pada saat itu papa marah terus. Anak tunggal? Saya berdua, adik saya perempuan, cewek. Cuman memang beda, maksudnya papa ke adik saya yang cewek nggak sampai ke pemukulan dan lain-lain, cuman marah-marah biasa. Cuman kalau ke saya memang sampai keras memang. Saya balik ke rumah karena saya tahu dikabarin sama adik mama mau pisah, untuk saya membackup mama. Saya nggak mau mama ada apa-apa karena saya tahu kalau papa marah tuh papa selalu ke mama, selalu ya memukul lah, lempar barang apa. Nah, saya balik ke rumah, kondisi udah rame lah di rumah. Nah, saya tinggal di rumah itu kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan selama papa dan mama proses cerai. Jadi lu kayak ngejagain nyokap lu lah? Ya, ngejagain nyokap saya. Dan pada saat itu papa udah nggak di rumah itu. Oh, oke. Okay. Papa udah keluar. Cuman papa berusaha masuk rumah itu. Ya bertengkar terus lah pokoknya. Cuman saya pada saat itu sudah cukup besar ya. Saya udah kuliah. Jadi mungkin papa melihat saya udah memberikan perlawanan, nggak seperti pada saat saya kecil. Jadi, lu pasti deket banget sama adik lo ya? Deket banget. Sangat deket banget. Bahkan saya ingat pertama kali ya setelah semuanya udah settle, beres. Saya ingat banget tuh, saya ke sana untuk pertama kalinya saya ke Australia, ke mama dan adik saya. Kita jalan, saya orangnya saya suka bola, saya hobi bola, nonton bola, apapun sepak bola itu saya suka. Saya ke satu toko, saya pegang lihat baju, saya pegang ada satu baju yang saya keluarin itu seragam jersinya bola. Kalau nggak salah, seingat saya MU dulu. Saya lihat harganya, saya taruh lagi. Udah, saya pulang. Kita pulang di rumah, adik saya ngasih saya jersey itu. Dan pada saat itu saya marah. Pada saat itu saya marah, benar-benar marah. Karena saya tahu itu harganya mahal. Ya, saya bilang, kamu ngapain gini? Saya marahnya benar-benar marah. Sampai adik saya keluar rumah. Dia pergi keluar rumah, ambil nangis itu dia pergi. Naik bawa mobil dia pergi. Mama saya marah-marah. Cuman saya bilang saya marah karena aku tahu itu mahal. Cuma adik saya bilang, ya kamu kan suka. Noni lihat kamu pegang itu, kamu pasti suka. Lihat aku pasti suka. Cuman aku nggak mau beli. Karena aku tahu itu mahal. Dan makin dibeliin sama dia makin mahal karena saya tahu meskipun kita sudah settle, kita belum terlalu berlebihan. Belum stabil lah. Iya, belum stabil. Itu saya ingat banget ya. Itu pas tahun berapa akhirnya lo ke Australia? Saat masih udah keluar dari kuliah atau udah lagi kerja ya? Kalau keluar dari kuliah pasti, karena saya kuliah cuma 1 tahun. Iya, cuma 1 tahun, 2 semester. Pada saat itu saya udah kerja tapi kerja ikut orang pada saat itu. Tapi ya. Kuliah juga
lu biaya sendiri, lu masih ada support dari nyokap? Pada saat semester pertama ada support ya. Semester pertama ada support, semester kedua saya agak lupa, tapi saya sebagian sudah biaya sendiri. Dan semester kedua biayanya nggak terlalu besar karena saya jarang masuk kuliah. Jadi nggak beli buku, nggak apa, jadi jarang masuk kuliah. Sampai ujian pun, jadwal ujian itu juga saya salah mulu. Jadi ujian jam 10 saya salah lihat jadwal, datang jam 7. Jadi pokoknya memang ya kuliah saya pada saat itu berantakan banget karena saya fokusnya udah cari duit sih pada saat itu. Cumanya gue salut ya, maksud gue kayak dengan background ya bisa dibilang bokap kayak gitu, lu tuh bisa menjadi seperti sekarang, bener gitu loh. Kan kadang banyak orang yang kayak broken home lah, langsung kayak inilah beginilah begitu. Bahkan apalagi kalau ada orang tua tuh sampai mukul anak gitu ya. Kayak gue dulu misal dipukul, padahal dipukul bokap gue kayak pok gitu aja, gue tuh ingetnya sampai gimana banget. Lu sendiri tuh mungkin dipukulnya gimana kali, gue nggak ngerti deh. Kalau saya mungkin udah gimana ya, hampir setiap hari sih dipukul, dimaki, dimarahin hampir setiap hari. Justru kalau saya nggak dipukul dan nggak dimarahin itu kayaknya aneh gitu, karena kayaknya papa saya ini kenapa gitu ke saya. Yang pasti saya ingat, saya waktu kecil TK ya, masih TK. Jadi saya lupa itu kesalahan saya apa, cuman saya ingat persis karena itu saudara-saudara saya juga selalu ngingetin. Karena pada saat itu TK itu saya ingat saya diikat di belakang rumah. Jadi di belakang rumah tuh kayak ada paralon air gitu ya kalau hujan, jadi kan biar turun langsung ke got, jadi ada paralon gitu. Saya diikat di situ sama papa. Saya dipukulin pakai satu sapu lidi. Sapu lidi itu kan ada gini panjangnya, sampai itu habis sapu lidinya. Habis karena mukulin saya. Jadi sapu lidinya udah nggak bisa dipakai lagi. Jadi benar-benar habis. Jadi otomatis badan saya kan memar ya banyak. Saya masuk rumah sakit, masuk UGD. Nah, saya ingat karena saudara-saudara kita semua, saudara-saudara yang datang, jadi selalu cerita ingat. Cuman saya sendiri nggak tahu kesalahan saya pada saat itu apa, saya nggak tahu. Cuman pada saat saya dipukul, saya cerita dipukulnya sampai saya masuk UGD, sampai sekarang saya ingat. Ya itu kurang lebih salah satu yang, dan itu berlaku sering masuk UGD-nya mungkin sekali ya, cuman pemukulan itu hampir setiap hari sering. Jadi ya saya nggak tahu, papa saya temperamental atau gimana, jadi ya seperti itu mendidiknya ke saya. Jadi mungkin bukan disiplin, tapi mungkin apa ya. Tapi lo nggak mukulin anak lo kan sekarang? Oh enggak, sama sekali. Saya enggak. Gila, gue miris banget dengarnya. Ya itu ya, tapi itu justru itu sekarang menjadi satu kedisiplinan buat saya, Ci. Contoh sekarang kan kita kan pastilah pernah down, pernah kesel atau pernah apa. Misalnya saya dalam bisnis lah, saya ada masalah misalnya dengan satu project, atau ya project ini banyak masalahnya, atau dilecehin lah, atau enggak diremehin sama orang lah, atau ya banyak lah. Contoh misalnya simple, saya mau ketemu orang nih, calon buyer, udah kelihatan nih orangnya bagus, maksudnya kelas, maksudnya saya bakal dapat omset bagus lah, udah janjian, teman saya datang, ya ternyata dia nggak ada, pergi, saya dilecehin lah maksudnya. Kan kita biasanya ngambek ya, wah ngambek deh, pulang aja, atau kita mau follow up lagi, tanya atau gimana. Kebanyakan orang udah ngambek, gini nggak mau lah, atau project banyak masalah, udah deh, kemudian tinggalin aja, terlalu banyak masalah. Udah saya diem, saya mikir nih, saya mau ngambek, saya mau ngelepasin ini semua, saya mau apapun, yang rugi saya sendiri, karena saya sebatang kara. Dan saya ingat karena, oh iya, saya ini sebatang kara. Gitu. Jadi apapun kalau yang saya lakukan itu yang akan menikmati ya saya sendiri. Jadi saya jadi nggak, oh ya udah deh, jangan deh, Pak, saya follow up lagi. Jadi saya bangkit lagi karena saya yakin saya mau minum baygon mati pun juga ya udah gitu loh. Kayak nobody care gitu. Iya, jadi gitu. Jadi ini saya bego aja.
kalau saya akhirnya membuat diri saya begitu gitu, karena nggak ada yang akan peduli, orang tua juga jauh, saudara apa juga nggak ada yang peduli. Jadi otomatis saya harus membuat diri saya sendiri yang menjadi bagus dan baik. Akhirnya saya berjuang sendiri. Gitu. Terus dari semua kejadian itu ada dampak negatif nggak sih kayak ke lu? Dampak negatif lu ada. Sekolah, kuliah atau segala macam. Ada. Dampak negatif. Karena gue nggak mau memberikan image ke audience dengan mukulin anak lu bisa jadi kayak gini loh. Iya, gitu. Ya, betul. Dampak negatif ada karena pada saat itu juga saya masih umur masih labil ya, masih labil. Belasan. Ya, masih belasan dan saya sudah pegang duit pada saat itu. Berarti pas kuliah ini ya. Dan saya juga merasa broken home, tidak ada orang tua. Bahkan saya ingat saya ke saudara pun, yang saudara itu care ke saya pun, saudara itu juga udah nggak mau menerima saya. Ya meskipun ada yang saudara menerima, tapi sebagian besar saudara saya sudah nggak mau menerima saya. Ya akhirnya saya banyak bergaulnya pasti 100% ke teman. Dan pasti di lingkungan anak muda, di lingkungan kampus dan lain-lain, banyak yang ada yang buruk, ada yang baik. Dan dengan kondisi saya saat itu, pasti saya lebih nyaman dengan pergaulan yang buruk. Karena sebagai salah satu pelampiasan saya. Pelampiasan saya dan sebagai salah satu untuk menunjukkan jati diri saya. Oke. Saya udah punya duit nih. Saya udah pegang duit. Saya mau apa, lu jual apa, saya bisa beli. Beda dengan anak yang lain. Yang kamu jual apa, dia balik pulang ke rumah minta uang orang tuanya. Saya bisa beli langsung. Jadi pada saat itu, selain saya main aksesoris handphone, yang saya ingat, karena saya suka sepak bola, saya pasti ikut judi bola. Tapi kalau saya pikir, kalau saya ikut judi bola terus, saya banyak setor uang ke bandar bola, saya kalah terus. Akhirnya saya jadi bandar bola sih. Gitu. Karena saya kan selalu pingin untuk menjadi yang terbaik. Jadi setelah saya jadi player, saya jadi penjudi, saya jadi bandar. Jangan diikutin ya. Setelah itu dunia malam. Jadi dunia malam pasti berjalan pada saat itu karena kita masih muda. Kalau udah dunia malam otomatis pasti ada drugs, narkoba. Jadi akhirnya saya masuk ke dunia itu narkoba. Jadi mulai narkoba jenis A sampai Z, saya menjadi pemakai pada saat itu. Lagi-lagi saya berpikir kalau saya menjadi pemakai, saya buang uang terus nih, konsumtif. Ini saya menjadi bandar narkoba. Ya. Dan itu bahkan saya juga sempat sampai masuk, tangkap polisi. Jadi totally saya masuk 2 kali. Nyokap tahu juga. Tahu. Nyokap tahu. Kalau bokap saya juga tahu. Nyokap tahu. Karena bokap juga udah nggak ngurus saya. Bahkan nama saya itu dari kartu keluarga sempat mau dihapus. Udah ada request di keluarga, nama saya mau sempat dihilangkan. Jadi udah nggak dianggap anak lagi. Sampai suatu hari saya untuk baju ini saya udah nggak punya. Saya jalan kaki karena saya udah nggak punya apa-apa. Saya jalan kaki, saya datang ke rumah teman saya. Yang teman saya ini sekarang jadi manajer perusahaan saya sampai sekarang. Teman sekolah saya. Saya datang jalan kaki ke rumahnya dia, teman baik saya waktu sekolah SMA. Saya datang ke rumahnya dia. Saya bilang, saya minta baju. Karena saya cuma ada baju yang saya pakai. Nah, dia dikasih baju. Udah, saya pergi. Nah, titik awal saya mulai baik atau titik awal saya mulai bangkit itu memang pada saat saya direhab. Saya direhab kurang lebih ada sekitar 2 tahun kurang lebih saya direhab. Dan kebetulan saya bersyukur rehabilitasi saya ini bukan hanya rehabilitasi mengenai fisik atau kesehatan, tapi rehabilitasi rohani. Pada saat itu memang saya dipertemukan dengan orang tua rohani saya. Jadi
di tempat itu ada kayak ada mentornya kali ya? Iya. Satu grup ada mentor, satu grup ada mentor gitu. Jadi ada suami istri yang cukup udah berumur lah, dan dia memang care banget dengan saya. Jadi dia peduli banget, sangat memperhatikan saya mungkin dibanding teman-teman yang lain yang ada di situ. Dan kebetulan yang memang sangat peduli ke saya ini memang yang cowoknya, yang lakinya. Saya merasakan ada figur, saya seperti mendapatkan ayah yang baik di situ. Dan pada saat itulah saya ketemu dengan orang-orang yang akhirnya ngajak saya untuk benar-benar kerja secara profesional di lingkungan rohani itu. Nah dari situ setelah saya diajak kerja secara profesional dan rehabilitasi saya juga selesai. Ini yang kerja apa nih pas masih rehab itu? Itu pada saat itu saya diajak kerja di perusahaan, anak perusahaannya Gudang Garam di bidang advertising. Dari tempat rehabnya juga melihat saya juga sudah bisa untuk saya dianggap saya sudah lulus. Dan saya juga ngetes diri saya. Saya tes diri saya dengan ada narkoba di depan muka saya nggak ada. Jadi saya masuk balik. Gila sih, lu berani banget. Jadi saya masuk balik ketemu ke teman-teman saya. Dan temen lu masih ngedrugs gitu? Ya, di depan saya tes memang apakah saya tergoda pakai. Dan itu semua di depan saya free. Karena teman-teman saya, wah saya balik nih, comeback kan. Waduh balik lagi lo dari mana aja, yuk. Ya mereka semua beli di depan saya suruh pakai. Saya sama sekali nggak sentuh. Dari itu saya pulang, saya sudah lepas, 100% lepas. Karena pada saat itu kondisi benar-benar nyaman, saya ketemu dengan semua teman lama dan semua narkoba di depan saya gratis. Jadi yang pas akhirnya lo keterima kerja di advertising anaknya perusahaan Gudang Garam itu, lo ngekos lagi nih? Pada saat itu ngekos, bener. Oh. Ya, masih ngekos. Pada saat itu masih ngekos. Di Surabaya berarti ya masih? Di Surabaya, betul. Masih ngekos di Surabaya. Sambil itulah kerja advertising itu, jadi sales pada saat itu. Jadi sales. Nah, mungkin karena memang passionnya sales, aku memang suka sales ya, dari dulu memang marketing, sales. Cuman memang produk yang aku jual ini mungkin yang aku merasa masih kurang pas lah. Nah begitu ketemu yang otomotif, aku rasa ini pas banget, udah posisinya pas, sales. Memang aku suka marketing, suka jualan kan. Terus produk yang aku jual juga produk otomotif, jadi rasanya ini banget. Yang gitu. Otomotif ini yang kaca film? Betul, yang kaca film. Saya fan di Jakarta dengan beberapa kompetitor yang lain, yang mana kompetitor pada saat itu semua pasti office Jakarta dong. Iya. Nggak ada sih produk kaca film waktu itu yang office-nya di Surabaya, semua office di Jakarta. Jadi saya sendiri ke Jakarta, ngekos lagi pada saat pertama itu saya ke Jakarta ngekos lagi, terus saya ikut numpang tidur di teman saya juga, mantan teman sekolah dulu, mantan teman waktu teman masa SMA. Saya numpang di rumahnya dia 2 minggu atau 1 bulan, lalu saya baru cari kos-kosan, ngekos, jadi merintis terus sampai akhirnya saya dibukain kantor di Jakarta. Saya dikasih anak buah, dikasih staff, dikasih semua, ya udah terus sampai akhirnya pada satu titik saya pegang area di office di kantor saya itu, saya pegang area Indonesia Barat. Jadi setengah wilayah Indonesia ini saya pegang pada saat itu. Nah, sebenarnya pada saat itu saya tidak ada niatan untuk resign dari kantor yang lama. Karena pada saat itu income yang saya dapat sudah cukup banyak, dan sampai tidak ada perusahaan yang bisa hijack saya. Banyak perusahaan yang nawarin, lu mau nggak ikut saya. Tapi begitu saya kasih tahu ini income-nya sekian, fasilitasnya sekian, terutama di income lah. Itu mereka udah nggak mungkin deh. Itu umur berapa tuh pas titik situ? Itu sekitar berapa tahun lalu? Umur 26-27 lah. Ah gila, luar biasa. Ya, 26-27. Nah, karena udah nggak ada maksudnya nggak ada perusahaan yang bisa hijack, ya udah tetap saya fokus kan. Nah, tapi pada saat itu saya merasa kapasitas saya masih lebih. Nah, saya masih punya kapasitas, sedangkan
scope area yang saya pegang di perusahaan itu kan masih setengah wilayah Indonesia. Nah, akhirnya saya bilang, ajuin ke owner, saya coba deh dikasih target, saya mau pegang seluruh wilayah Indonesia sendirian. Jadi pada saat tangan kanannya dia ada 2, satu saya Indonesia bagian barat dan satu lagi Indonesia bagian timur. Saya bukan mau geser ini saya ya, teman saya bukan, cuman saya merasa, saya bilang aku masih punya kapasitas nih, merasa masih punya pengen kapasitas. Ada challenge lagi gitu. Ya, Okay. ya. Jadi bisa nggak kamu kasih aku kesempatan lah, kasih saya kesempatan untuk saya mau pegang semua wilayah Indonesia ini untuk produk kita. Kamu kasih aja waktu, saya minta kasih aja waktu ke saya berapa lama untuk saya membuktikan. Kalau saya berhasil, saya tunggal nih di office, langsung saya pegang semua. Tapi kalau saya nggak berhasil, punishment-nya apa? Kasih ke saya, nggak apa-apa. Nah, oke, bos saya bilang, dia mikir waktu kurang lebih 1 minggu, ingat kurang lebih. Ini dia kasih keputusan, saya nggak dikasih kesempatan itu. Jadi dia bilang, nggak bisa, kamu tetap aja di posisi yang sekarang. Nah, pada saat itu langsung saya merasa, wah, karir saya mentok nih di sini. Karir saya mentok di sini. Nah, sedangkan pada saat itu di kantor saya itu lagi banyak staff-staff yang posisinya tinggi, yang akhirnya mencoba keluar, resign dan usaha sendiri, dan hampir semuanya pada saat itu gagal. Gagal karena mantan owner saya dulu itu memang dia cukup royal dalam menggaji sih, memberikan gaji dan fasilitas untuk karyawan cukup terkenal royal. Jadi kita semua staff makmur semua lah. Jadi ada beberapa staff yang juga posisinya lumayan tinggi, keluar coba usaha, dan ternyata hampir semua gagal semua. Nah, jadi otomatis saya waktu itu mempunyai pikiran, selain karir saya mentok, saya juga dilema. Karena saya melihat teman-teman saya yang lain kalau keluar gagal nih. Keluar tuh gagal nih, iya. makin susah nih, makin susah. Harusnya saya bisa lah untuk lebih lah. Ya, Okay. Untuk berdiri sendiri. Ya udah, akhirnya saya beranikan diri. Jadi saya pada saat itu resign dari kantor dengan posisi saya yang benar-benar saya keluar dari zona nyaman, dari comfort zone saya. Karena pada saat itu saya nggak usah ke kantor pun, saya nggak usah kerja pun, tiap hari income tetap masuk banyak dan owner juga nggak menegur saya. Jadi saya benar-benar sudah dibebaskan oleh owner, terserah lu mau apa, yang penting perusahaan ini jalan, omset masuk, semua pekerjaan beres. Jadi pada saat itu orang banyak bilang saya ini gila, bodoh, bego, udah pokoknya semua orang, teman-teman caci maki lah ke saya lah, negatif semua pada saat saya memutuskan untuk resign. Ya akhirnya saya resign, dan saya ingat nih, singkat cerita saya ingat pada saat saya resign itu saya kontrak ruko untuk office saya pertama kali. Saya kontrak ruko di daerah Tangerang, karena pada saat itu saya memang udah ditugaskan di Jakarta kan sebelumnya. Jadi saya memutuskan untuk saya fight di ibu kota, di Jakarta. Jadi saya memutuskan saya pindah ke Jakarta. Saya kontrak ruko di Tangerang. Saya kontrak ruko di Tangerang, sebenarnya itu bukan ruko, tapi itu semi ruko. Jadi lantainya itu 1,5 lantai. Jadi kalau saya naik ke lantai 2 gini, saya berdiri, itu kepala saya itu kepentok sama plafon. Maksa banget berarti ya. Jadi ya. bukan ruko sih sebenarnya, dan itu tempatnya juga nempel sama mall, ada mall di Tangerang, dia nempel ya. Saya kontrak di situ karena di situ murah. Nah pada saat itu saya ingat karena sebelumnya saya ada kenal dengan beberapa banyak teman-teman media. Jadi begitu saya resign, saya belum meluncurkan satu produk baru, pasti teman-teman media kontak datang. Nah ada satu teman media, wartawan yang datang kantor saya, masuk, oke, saya ajak ke lantai 2, karena lantai 2 itu ruangan saya. Saya ajak ke lantai 2. Yang mentok itu? Iya, yang mentok itu ruangan saya. Karena lantai bawah admin itu kan barang-barang semua, lantai 2 ruangan saya. Pada saat naik, saya ajak naik lantai 2, dia izin ke toilet. Jadi Pak, saya izin ke toilet dulu ya. Oh ya. Dia turun ke toilet, izin. Lama nggak balik-balik. Saya turun ke bawah, saya cek. Dan dia pulang. Lah? Iya, dan dia pulang. Jadi dia ngeliat
kantor saya pada situ sangat-sangat, ya menurutnya mungkin ngenes lah. Ya ini aduh, kantor udah kecil banget, juga bukan ruko ya. Kalau ruko mungkin 15 meter ya, itu mungkin sekitar cuman 9-10 meter atau 8 meter, kecil banget. Selemparan batu aja udah nyampe di belakang. Terus juga naik ke atas kepentok. Jadi mungkin dia melihat, wah kok begini ya. Saya lihat ke bawah, dia pulang. Di situ saya ini banget sih. Padahal sebelum waktu saya kerja di perusahaan sebelumnya, dia banyak support saya. Kita kenal baik teman itu, jadi banyak support saya. Cuman pada situ saya merasa, aduh, begini ya. Maksudnya orang melihat saya begini. Cuman nggak apa-apa. Kembali lagi saya ingat bahwa kalau saya down atau saya nggak bangkit atas ini semua, saya ini sebatang kara. Saya sendirian. Jadi ya udah, saya mau ibaratnya mau sampai sekarat pun juga nggak akan ada yang menolong saya. Jadi otomatis saya nggak boleh sekarat nih, gitu. Ya udah, saya maju terus. Saya dibantu sama teman saya yang saya minta baju kaos satu itu waktu saya di Surabaya, waktu saya lagi jatuh. Itu yang membantu saya, jadi dia juga ikut ke Jakarta, pindah di Jakarta, bantu saya. Ya, kita mulai running terus sampai titik sekarang ini. Nah sekarang kan bisnis lo itu ada 5. Ini semua lo yang mimpin nih. Iya. Itu nggak pusing? Gimana? Kalau gini deh, gimana caranya lo mengatur 5 bisnis ini? Ada partner lo kan, teman lo itu. Lalu ada istri lo juga kan? Iya. Nah, lalu handlingnya hands on semuanya atau ada leadernya? Masing-masing divisi ada leadernya. Jadi kalau yang teman saya itu dia khusus divisi otomotif. Nah untuk divisi kuliner, untuk divisi yang spa, pijat ada lagi divisinya. Jadi kita memang nggak bisa kita jangan sampai menghandle semua sendiri dan mengerjakan semua sendiri. Kalau itu kita lakukan, saya juga nggak akan bisa untuk membuka bisnis yang lain, terutama bisnis yang divisinya benar-benar beda. Mungkin kalau dari kaca film kita buka karpet mobil atau buka salon mobil masih nyambung. Cuman begitu divisinya beda, restoran, pijat, istri lu lah ya. Ya itu udah jauh banget, dan itu nggak mungkin kita bisa handle sendiri. Dan dari awal memang saya setting, kita bikin sistem di kantor, kita bikin SOP, lalu kita taruh tim di sana untuk menjalankan sistem dan SOP itu. Jadi supaya kita bisa bukan meninggalkan ya, supaya kita bisa fokus untuk melihat kemungkinan peluang yang lain yang di luar yang sudah ada. Jadi bisa dibilang udah autopilot, tapi bukan berarti lu meninggalkan kayak bener-bener ya udah lu jalan-jalan apa segala macam, lu masih monitoring kayak gitu. Ya nggak boleh sih justru kalau karena kita merasa autopilot lalu kita tinggalin, kita nggak kontrol atau paling nggak kita cuman terima laporan per day, per weeks, per month, cuma laporan aja tanpa kita incas langsung. Bahkan bagi saya ini saya bukan bikin aturan ya. Saya sudah scheduling setiap 2 tahun sekali saya datang ke semua customer kita di seluruh Indonesia. Ya, jadi saya pernah paling jauh itu Medan sih, belum sampai Aceh. Customer kita paling ujung itu Aceh. Cuman saya paling ujung dari Medan sampai saya paling ujung ke kanan kalau di peta ya. Itu harusnya Irian Jaya. Cuman saya belum pernah sampai ke Irian Jaya. Saya paling ujung itu sampai di Bengkulu. Bukan Bengkulu. Kupang. Iya, okay. Bengkulu kan tengah. Jadi di Kupang. Jadi dari Kupang sampai Aceh, dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Lombok, Jawa Timur, itu saya keliling. Ini customer lo yang di otomotif? Iya, customer kayak bengkel atau apa gitu? Iya, betul. Satu-satu saya datang setiap 2 tahun sekali, dan biasanya itu selesai kurang lebih sekitar 1 tahun saya roadshow. Ya ke semua, karena kan banyak ya. Jadi di satu kota aja banyak. Gila. Ya, kurang lebih 1 tahun. Nah, berarti tahun ini memang kebetulan lagi nggak roadshow nih. Udah selesai kemarin. Capek juga ya. Di akhir tahun 2019 sudah selesai. Sebenarnya kurang 1 trip lagi
Bali Lombok yang saya belum selesai. Nah, biasanya setelah saya trip 1 tahun, di situ dapat nih ide peluang baru. Selain juga customer jadi lebih ini dengan kita ya, masalahnya apa. Terkadang laporan dari tim kan bisa aja berbeda dengan lapangan. Iya, berbeda dengan yang di lapangan. Nah, dengan kita terjun langsung, ternyata kita tahu nih masalah-masalah yang ternyata sampai sekarang ini nggak bisa diselesaikan gitu. Dan ternyata ada customer yang misalnya punya kapasitas bagus, tapi kita ternyata miss untuk support, untuk membesarin. Jadi banyaklah manfaat atau hasil. Kadang orang bilang, mungkin kalau di industri otomotif nih, saya sering dibilang, cuman lu loh yang turun sampai turun ke sini gitu. Kalau yang lain udah nggak mau turun, yang ada kita dipanggil ke Jakarta oleh distributor gitu. Cuman lu yang sampai turun. Karena saya bilang, kita bisa aja ketemu di Jakarta. Cuman dengan saya turun, saya kan melihat tempat usahanya. Saya melihat cara dia menjalankan usahanya. Dari situ mungkin kita bisa sharing nih. Lu butuhnya apa sih? Keren banget lu pengennya apa? Nah, di situ kita bisa support dan kita bisa jadi lebih sinerginya sama dia lebih bagus lagi ke depan gitu. Kayak gitu. Nah, jadi memang bisa dibilang ya itu dia, kalau kita tidak nggak eman lah, nggak sayang mentraining atau membuat sebuah tim, gimana mungkin juga bisnis bisa autopilot gitu loh. Justru karena kita akhirnya punya tim dan benar-benar skillful lah ya, memiliki keahlian, akhirnya kita sendiri sebagai pendiri bisnis juga memiliki waktu untuk fokus mencari peluang yang baru, untuk membesarkan, mengembangkan segala macam. Nah, pertanyaan gue, kalau dari tadi gue dengar kayak cerita lo yang dengan mantan bos lo yang kaca film juga, kemudian lo akhirnya keluar, lalu buka usaha yang sama. Nah, menurut lo kesalahan apa sih? Bukan kesalahan lah, kayaknya ada yang gimana tindakan lo untuk mencegah. Sebenarnya gue udah tahu nih ada salahnya, tapi gue pengen sebut dah. Salahnya biar nggak ada kejadian tuh ke orang lo gitu loh. Oke, gue perjelas lah pertanyaan gue. Gimana biar karyawan yang kita kembangkan itu jangan sampai menjadi senjata makan tuan, ibaratnya kasarnya kayak gitu ya. Anggaplah berarti karyawan yang sudah kita bina, kita ajarkan segala macam. Ini malah benar-benar membuka bidang yang sama, di grosir juga. Ya pokoknya bahkan supplier kita diambil, customer kita diambil, segala macam diambil, bla 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 gitu loh. Ini kenapa gua tanya ini, karena ini selalu menjadi momok dari para pengusaha sehingga mereka enggan buat nge-training karyawannya atau buat ngajarin karyawannya jadi lebih pintar. Akhirnya ya ujung-ujungnya mereka sendiri tidak berkembang, dan ya karena skill karyawannya gitu-gitu terus, dan si ownernya yang lama-lama ya jadi capek sendiri, mau sampai tua ya dia yang kerjain sendiri semua gitu kan. Di saya kita bagi per divisi, jadi bahkan kita juga bagi sampai ke per brand. Jadi satu brand, satu divisi kita serahkan ke satu leader ya, satu manajer. Nanti divisi yang lain, brand yang lain juga ada manajer yang lain. Jadi otomatis bukan berarti kita tidak mengembangkan karir dia di situ. Justru saya support kalau memang di divisimu ini kamu bisa mengembangkan, di brand ini kamu bisa kembangin, ayo kita support lagi. Ini brand ini mau dibawa kemana gitu. Bahkan saya sampai kita mau bawa sampai go public pun saya siap gitu. Kita mau gas sampai kemana brand ini, kita tetap harus support dia. Cuman memang kita harus pilih bahwa satu brand atau satu divisi diserahkan ke satu manajer atau satu tim. Nah, yang terpenting dari owner sendiri yaitu tadi, kita nggak boleh sampai kita lost control atau kita mungkin terlalu terlena dengan autopilot yang sudah kita bikin, sistem yang kita bikin sendiri, sehingga kita akhirnya membahayakan diri kita sendiri karena kita tidak menghandle atau bahkan dalam tanda kutip karyawan kita jauh lebih pintar daripada kita. Jauh lebih tahu lah bisa dibilang. Jauh lebih tahu dan jauh lebih pintar, karena kita cuma bilang, oke, saya pingin seperti ini, kamu lakuin ya. Otomatis karyawan kita kan pasti mencoba berpikir untuk
kreatif ya, mencari jalan terus sampai akhirnya job desk yang kita berikan ini bisa dia tuntaskan dengan sempurna. Ya, dia tinggal datang ke kita, lalu kasih laporan, oh ini Pak, udah saya, nah itu yang saya lakukan dulu. Jadi kalau yang lo lakukan dulu mungkin karena lebih lo tuh bisa pegang kontrol ke supplier lo juga, ke customer-nya bos lo juga, segala macam kayak gitu-gitu kan? Iya, sampai maksudnya dari ide produk baru, jadi barang masuk, udah kayak one man show gitu kan? Ya, sampai barang itu dijual, sampai ke marketingnya payment, juga sampai lagi. Ke marketing, sampai ke payment, tagihan, bahkan sampai ke exhibition, semua saya handle sendiri semua. Awal, lalu saya bikin tim juga untuk membantu saya. Jadi pada saat itu memang owner saya ya cuman menerima laporan aja dari saya, dan ya memang karena laporannya juga mayoritas selalu job desk yang diberikan selalu bisa terselesaikan dengan baik. Ya akhirnya mungkin owner makin melepaskan perusahaan ini untuk saya jalankan. Gitu. Sebenarnya memang kalau boleh gue tambahin, bagusnya itu memang sih sebenarnya kalau misalnya ada satu brand, marketingnya beda, kemudian bagian research and developmentnya beda. Kemudian mungkin yang berhubungan dengan suppliernya beda orang. Betul. Jadi bukan kayak satu orang mengerti semuanya. Karena ketika satu orang mengerti semuanya dan lu udah lose control, ini orang hilang, lu juga akan kelimpungan. Pasti. Kelimpungan. Tapi kalau misalnya dari awal job desk-nya udah dipisah-pisah, oke, lu khusus supplier nih, lu khusus handling customer, lu khusus handling marketing. Ya customernya yang khusus handling customer misalnya hilang, masih bisa. Iya nggak sih? Iya, jadi ya, kalaupun kita kehilangan staff ini, kita tidak kehilangan pincang banget. Betul, kita tidak kehilangan di satu poin yang besar banget. Nah itu mungkin bisa jadi apa ya? Ya bisa jadi satu inilah untuk owner. Ya. Mungkin buat emak-emak yang nonton, gue sederhanakannya gini, kayak misalnya lu bikin tas yang penyedia kulit tasnya beda, yang bikin resletingnya beda misalnya lah ya. Kayak cangklongannya apa sih, bannya juga beda. Sampai kayak gitu. Bahkan tukang jahitnya pun juga tempat yang berbeda workshopnya kayak gitu. Jadi kita tuh meminimalisir risiko lah seperti itu. Meskipun juga bukan berarti kita harus takut dengan adanya kompetitor dan jadi membuat kita eman untuk mentraining yang namanya karyawan. Tapi tetap harus ada resiko-resiko yang kita mesti mesti jaga lah ya. Iya, betul. Iya, oke. Ya, sama sih mungkin kayak kita dengan supplier juga gitu. Kita juga terapkan bahwa dalam satu produk kita tidak pull satu produk ini ke satu supplier, tapi kita bagi itu supaya jika ada sesuatu dengan supplier itu nggak langsung produk kita langsung berhenti untuk produksi. Ya sama. Oke, Koko. Ini Koko yang keren ini. Kalau misalnya gue tanya nih, dari semua kisah lo sampai lo ke titik sekarang, apa sih kesimpulan yang bisa lo share ke para penonton di sini? Mungkin ibarat sebuah pesawat terbang ya. Jadi kita harus tentukan pilihan kita mau menjadi pilot atau kita mau menjadi penumpang. Kalau kita mau menjadi penumpang, ya berarti kita berserah dengan masa depan kita atau menyerahkan hidup kita kepada pilot tersebut. Nasib kita kepada pilot tersebut. Disetir orang lain. Betul. Tapi kalau kita jadi pilot, ya kita berhak menentukan masa depan kita sendiri. Ya itu yang harus mungkin ya itu menjadi ya dalam tanda kutip pedoman hidup lah yang saya jalanin. Lo sendiri sekarang berarti lo udah lama gak ketemu bokap juga ya? Lama. Tapi masih lo sendiri hati lo itu sama bokap lo masih attach, kayak ada rasa sebel, kesel atau? Justru enggak ya. Jadi memang bukan sejak saya sukses sih, maksudnya sejak kehidupan saya sudah lebih baik. Jadi saya merasakan justru
saya bersyukur dengan apa yang papa saya dulu lakukan ke saya. Karena mungkin kalau saya merasa mungkin kalau saya dulu tidak dididik dengan sedemikian keras, mungkin saya tidak akan kuat menghadapi kehidupan yang saya jalani. Saya memang kontak ke papa pada saat saya sudah sukses. Jadi saya memang dalam tanda kutip mungkin pengen nunjukin gitu loh, "Pak, ini aku sudah seperti ini." Jadi karena saya dianggap dulu di keluarga udah saya ini udah nggak bakal sukses lah, udah pasti bakal susah punya, udah ibaratnya udah sampai di kartu keluarga aja mau dibuang itu kan berarti ibaratnya mungkin saya udah hilang aja deh lu dari lingkaran keluarga ini, udah nggak perlulah kamu di keluarga ini. Nah otomatis dong saya nggak mungkin kontak kalau kondisi saya masih nggak bagus. Berarti yang kontak duluan adalah lo duluan ya? Saya kontak duluan, karena bagi saya juga pasti yang namanya anak sampai kapanpun saya tetap anak orang tua saya. Dan bagaimanapun kejadiannya, apapun historisnya, saya sebagai anak harus tetap berusaha menghargai dan mencintai orang tua saya. Speechless gue. Oke guys, kayaknya gitu aja ya ceritanya. Bener-bener ini menginspirasi banget dan kita juga udah ngobrol udah cukup panjang. Mulai dari kisah hidup yang penuh lika-liku, dan ini juga membuktikan bahwa pikiran kalau kita tuh broken home itu tuh sebenarnya semuanya di pikiran, ya nggak sih? Yeah. Jadi tentu saja kita yang harus jadi pilot dari hidup kita sendiri. Jangan sampai kehidupan kita tuh justru ditentukan atau disetir oleh penilaian orang lain atau oleh ibaratnya nasib lu tuh udah kayak begini nih dan kita kayak pasrah gitu. Jadi itu luar biasa menginspirasi sih, sampai mulai dari lo yang jadi karyawan, dan ketika menjadi karyawan pun juga yang kita pelajarin tuh justru banyak gitu loh, bukan cuma kerja 9 to 5 terus pulang, 9 to 5 terus pulang. Kita mesti bisa terus berpikir gimana caranya biar bisa berkembang, bahkan kalau bisa lebih sukses dari bos kita gitu. Dan ini yang dibuktikan oleh Christopher, mulai dari memulai bisnis kaca film sampai akhirnya kuliner, salon mobil, karpet mobil, sampai pijat online. Ini yang patut kalian contoh. Ambil hikmahnya, jangan ikutin yang jelek-jeleknya. Dan balik lagi ketika udah mulai hidup lurus, semua jalan dibukakan. Dan ketika kita mulai memaafkan, akhirnya makin semua pintu rezeki terbuka. Oke guys, jadi gitu aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa jempol, jangan lupa leave comment, dan jangan lupa juga share ke Twitter, ke Instagram, dan ke Facebook, dan follow juga Instagramnya Christopher di sini. Saya Kristinali. Saya Christopher. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye. Tidaklah masalah berapa kali kita gagal. Tidak penting berapa kali kita hampir berhasil. Kecewa karena gagal itu masih jauh lebih baik daripada menyesal tanpa melakukan sesuatu. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar dari kegagalan itu dan dari orang-orang di sekitar Anda, dan yakin kalau kita pun bisa bangkit. Janganlah takut dengan kegagalan, karena jalan menuju kesuksesan adalah dengan selalu mencoba setidaknya 1 kali lagi. Dan ketika kita mencapainya, semua yang tidak tahu kisahmu hanya bisa berkata betapa beruntungnya Anda.